Elizabeth. Nama saya Catherine. Nama saya Michelle. Saya Gani. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas MTK. Stay tune ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum itu, judul dari penelitian kami ini ialah pengaruh jumlah jam belajar terhadap hasil sumatif pada kelas MTKTL 1. Nah, saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian terlebih dahulu. Variabel penelitian diberikan menjadi variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya ialah jumlah jam belajar dan variabel Y-nya ialah hasil sumatif pada kelas MTKTL 1. Lanjut ke populasi dan sampel, di mana populasi kami ini ialah MTKTL 1 dan juga untuk populasi sampelnya ialah 35 orang. Lanjut. Oke, jadi langsung lanjut ke pembahasan yaitu tabel data. Nah, untuk berikut tabel datanya ada di sini. Oke, berdasarkan tabel data diketahui bahwa jumlah jam belajar ialah variabel X, di mana untuk mencari sigma X kita akan menambahkan seluruh dari hasil jumlah belajar ini. Nah, untuk mendapatkan sigma Y, yang dimana hasil sumatif ialah variabel Y, kita semua akan menambahkan dari hasil sumatif ini. Dan untuk mendapatkan sigma XY, yang pertama kita akan mengalihkan dulu variabel X dan Y, dan nanti ketika semua sudah diketahui semua akan ditambahkan. Dan untuk mendapatkan sigma X kuadrat, nanti variabel X-nya ini akan dikuadratkan semua lalu ditambahkan. Dan untuk mendapatkan sigma Y kuadrat ini variabel Y akan dikuadratkan dan ditambahkan semua untuk mendapatkan hasilnya. Oke, lanjut dari hasil gambar tabel data. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tabel data yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, langsung lanjut aja. Di sini sudah tersedia hasilnya, yang dimana sigma X sama dengan 180. Oke, sebelum itu ada N, dimana N ini adalah jumlah respondennya, yaitu 35 siswa. Lalu sigma Y sama dengan 2809 dan sigma XY sama dengan 15.551 dan sigma X kuadrat ialah 1166 dan yang terakhir ialah sigma Y kuadrat dengan jumlah 236.613. Berikut saya akan menjelaskan diagram pencar. Jadi, saya akan mengambil contoh sebanyak 10 responden. Yang pertama dengan inisial A, jumlah jam belajarnya 1 jam, hasil sumatif 65. Dengan yang kedua inisial AP, jumlah jam belajar 1 jam dengan hasil sumatif 67. Dengan yang ketiga inisial N, belajar sebanyak 2 jam, hasil sumatifnya 70. Yang keempat inisial G, belajar sebanyak 2 jam, hasil sumatifnya 72. Yang kelima dengan inisial A, jumlah jam belajarnya 3 jam, hasil sumatifnya 75. Yang keenam dengan inisial A lagi, jumlah jam belajar 3 jam dengan hasil sumatif 77. Yang ketujuh dengan inisial A lagi, jumlah jam belajarnya 4 jam, hasil sumatifnya 80. Yang kedelapan dengan inisial T, jumlah jam belajarnya 4 jam, hasil sumatif 82. Yang ke-8 dengan inisial K, jumlah jam belajar 5 jam, hasil sumatif 85. Yang ke-9 dengan inisial E, jumlah jam belajar 5 jam, hasil sumatif 87. Dan yang terakhir inisial D, jumlah jam belajarnya 6 jam dengan hasil sumatif 88. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke model regresi linear ya. Nah, untuk mencari hitungan ini, maka kita menggunakan rumus Y kopi sama dengan BX tambah A. Nah, untuk kita pertama mencari B, yaitu B sama dengan N kali sigma XY kurang X dan Y bagi N sigma X kuadrat kurang sigma X super kuadrat. Nah, N-nya itu ada jumlah responden adalah 35 dan X-nya itu adalah hasil kali dan tambah semua, yaitu 15.541 kurang total X-nya yaitu 140 dan Y-nya 2.809. Nah, N-nya sini baru 35 dan X kuadratnya adalah 1166 kurang X kuadrat adalah 32.400. Nah, kita sekarang udah ketemu hasilnya adalah B sama dengan 4,5975.
Nah, sekarang kita dapat B-nya, sekarang kita mencari A-nya, yaitu menggunakan rumus Y bar kurang B X bar. Nah, kita sekarang untuk mencari rumus Y bar itu adalah dengan menggunakan jumlah Y yaitu 2809 kurang 35, yaitu mendapatkan hasil 80 kurang 26. Sama dengan X-nya, kita menggunakan hasil total X-nya yaitu 180 bagi jumlah respondennya yaitu 35. Sekarang kita dapat hasilnya yaitu A itu 56,62. Nah, sekarang kita udah dapat dua-duanya B dan A yaitu 4,5975X tambah 56,62. Nah, kita lanjutnya. Jadi dari persamaan regresi linear yang kami dapat, berikut adalah diagram pencar yang telah kami buat. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke koefisien korelasi. Jadi apa sih fungsi koefisien korelasi itu? Koefisien korelasi ini itu berfungsi untuk menentukan seberapa besarnya pengaruh antara variabel X sama variabel Y, kayak seberapa berkorelasinya mereka berdua ini. Terus selain dari itu juga menentukan arah dari hubungan diagram pencar ini. Oke, jadi kita mau mulai dari yang ini dulu kan kecil. Ini itu salah satu, ini itu artinya si koefisien korelasi, simbolnya itulah. Jadi rumusnya itu ini n-nya itu jumlah data yang ada, kemudian lanjut ke sigma xy, yaitu x kali y, kemudian semua hasil x kali y itu jumlahnya semua, terus sigma x itu jumlah x semuanya, terus sigma y, terus bukan akar dari n itu jumlah data dikali sigma x kuadrat, terus dikurang sigma x dikuadratkan, terus dikali akar n dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y dikuadratkan. Terus ini dimasukin kita semua, ada 35 datanya. Kemudian sigma x-nya seperti yang sudah dihitung, ini 15.551. Kemudian sigma x-nya itu 110, sigma y-nya itu 2.809. Dan akar n-nya dimasukin, sigma x kuadratnya itu 1.166. Kemudian dikurang sigma x dikuadratkan, yaitu sigma x-nya adalah 180 dikuadratkan hasilnya 32.400. Kemudian lanjut n masukin lagi, x y kuadrat itu 236.611 dikurangin sigma y nya itu 2.809 dikuadratkan hasilnya 7.890.451. Lanjut ini dan ini dikalikan menghasilkan 554.255. Kemudian 180 dikalikan dengan 2.800 yaitu 505.620. Ini dikalikan dan dikurangi menghasilkan 8.410. Kemudian ini dikalikan kemudian dikurangi 390.974. Ini kita kurangin menghasilkan 38.695. Kemudian ini diakarin dan diakarin kemudian dikalikan menghasilkan 57.381,881203881. Dan ini kalau dibagikan menghasilkan 0,67429,004, yaitu menentukan tingkat korelasinya sebagai tingkat korelasi yang kuat. Selain dari tingkat korelasi ini, tadi kita ada ngomong tentang arah hubungan. Nah, arah hubungan ini ada dua. Itu bisa ditentukan melalui mengetahui tentang si R kecil ini. Jadi kalau si R kecil ini lebih dari 0 atau tandanya positif, dia itu disebut sebagai arah hubungan yang positif. Itu arah hubungan positif itu apa? Tandanya X dan Y-nya ini bergerak secara searah. Atau kalau si X ini naik, si Y-nya juga naik. Kalau misalnya R-nya itu kurang dari 0 atau bertanda negatif, tandanya arah hubungannya juga negatif. Arah hubungan negatif itu apa? Ya udah, tolak belakang dari yang tadi, tandanya X dan Y-nya itu bergerak secara tolak belakang atau berlawanan. Jadi kalau misalnya si Y-nya ini turun, maka si X-nya bakal naik. Begitu juga sebaliknya.
Jadi dari yang kita dapatkan ini 0,6742 89,4 ini kan tandanya positif. Jadi dia termasuk ke dalam arah hubungan yang positif, di mana kalau si X-nya itu bergerak naik, tandanya sebenarnya naik. Jadi sekian ya. Wah, lanjut ke koefisien determinan. Nah, untuk rumusnya itu ialah X besar kuadrat sama dengan X kecil kuadrat dikali 100%. Nah, ini tuh hasilnya udah diketahui yang seperti dijelaskan oleh Catherine tadi. Lalu dikalikan dengan 100%, maka hasil dari 0,67428.904 kuadrat yaitu 0,45466 dan seterusnya karena panjang. Lalu dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 45,47%. Ini adalah hasil dari koefisien determinan. Nah, untuk kesimpulannya dari koefisien ini yaitu diketahui bahwa jumlah dari koefisien determinan ialah 45,47 dan variabel lainnya yaitu 54,53%. Dan interpretasinya ialah semakin lama waktu belajar maka nilai sumatif cenderung semakin meningkat. Bye bye. Wah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bye.